arwah penasaran sang nenek. Di sebuah rumah kecil di pinggir laut, hiduplah seorang nenek yang tinggal sendirian. Dia sudah tua dan tidak punya anak atau cucu. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya dan merampoknya. Nenek itu ketakutan dan mencoba melawan, tetapi pencuri itu lebih kuat. Dia memukuli nenek itu sampai babak belur dan kemudian membunuhnya. Setelah membunuh nenek itu, pencuri itu membuang jasadnya ke laut. Keesokan harinya, jasad nenek itu ditemukan oleh seorang nelayan. Nenek itu sudah tidak bernyawa lagi. Polisi datang dan melakukan penyelidikan, tetapi mereka tidak dapat menemukan pelakunya. Roh nenek itu tidak tenang. Dia marah kepada pencuri yang telah membunuhnya. Dia ingin membalas dendam. Roh nenek itu mulai mengganggu orang-orang yang tinggal di dekat rumahnya. Dia sering menampakkan diri kepada mereka di malam hari. Dia juga membuat suara-suara aneh dan membuat benda-benda bergerak sendiri. Orang-orang yang tinggal di dekat rumah nenek itu ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah pada malam hari. Mereka juga tidak berani tidur sendirian di rumah. Mereka takut roh nenek itu akan mengganggu mereka. Suatu hari, seorang dukun datang ke desa itu. Dukun itu mendengar cerita tentang roh nenek yang mengganggu orang-orang di desa itu. Dukun itu memutuskan untuk membantu orang-orang desa itu mengusir roh nenek itu. Sang dukun datang ke rumah nenek dan melakukan ritual. Dukun itu memanggil roh nenek itu dan memintanya untuk menjelaskan apa yang dia inginkan. Roh nenek itu mengatakan bahwa dia ingin balas dendam kepada pencuri yang telah membunuhnya. Dukun itu mengatakan kepada roh nenek itu bahwa dia tidak boleh membalas dendam. Dia mengatakan kepada roh nenek itu bahwa dia harus memaafkan pencuri itu. Roh nenek itu tidak mau memaafkan pencuri itu. Dia mengatakan kepada dukun itu bahwa dia ingin pencuri itu merasakan sakit yang sama seperti yang dia rasakan. Dukun itu mengatakan kepada roh nenek bahwa dia tidak bisa membantunya. Dia mengatakan kepada roh nenek itu bahwa dia harus memaafkan pencuri itu sendiri. Roh nenek itu marah. Dia mengatakan kepada dukun itu bahwa dia akan pergi. Dia mengatakan kepada dukun itu bahwa dia akan terus mengganggu orang-orang di desa itu sampai pencuri itu merasakan sakit yang sama seperti yang dia rasakan. Dukun itu pergi. Orang-orang di desa masih ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengusir roh nenek itu. Suatu malam, seorang gadis kecil bernama Sarah sedang tidur di kamarnya. Dia terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Dia keluar dari kamarnya dan melihat sosok nenek itu berdiri di depan pintu. Nenek itu menatapnya dengan mata yang merah dan marah. Sarah ketakutan dan berteriak. Ayahnya mendengar teriakan Sarah dan datang ke kamarnya. Dia melihat nenek itu berdiri di depan pintu. Tetapi ketika dia mendekatinya, nenek itu sudah menghilang. Ayah Sarah membawanya ke rumah sakit. Sarah mengalami trauma dan tidak bisa tidur sendirian. Dia juga takut melihat gelap. Ayahnya terpaksa tidur di kamarnya setiap malam untuk menemaninya. Suatu hari, ayah Sarah memutuskan untuk pergi ke rumah nenek itu. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada nenek itu. Dia ingin tahu mengapa roh nenek itu masih mengganggu orang-orang di desa itu. Ayah Sarah datang ke rumah nenek itu. Dia masuk ke dalam rumah dan melihat bahwa rumah itu sudah kosong. Dia tidak menemukan apa-apa di dalam rumah itu. Dia hanya menemukan sebuah foto nenek itu. Ayah Sarah mengambil foto itu dan membawanya pulang. Dia menunjukkan foto itu kepada Sarah. Sarah melihat foto itu dan menangis kasihan. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin bertemu dengan sang nenek. Ayah Sarah membawa Sarah ke kuburan sang nenek. Mereka berdoa di depan kuburan sang nenek. Sarah mengatakan kepada nenek bahwa dia memaafkannya. Dia mengatakan kepada sang nenek bahwa dia mencintainya. Setelah Sarah selesai berdoa, dia melihat sosok nenek tersebut berdiri di depan kuburannya. Nenek itu menatap Sarah dengan mata yang lembut sehingga Sarah tidak takut lagi. Dia tersenyum kepada nenek.
nenek itu tersenyum kembali kepada Sarah. Nenek itu menghilang. Roh nenek itu tidak lagi mengganggu orang-orang di desa itu. Orang-orang desa itu akhirnya bisa hidup tenang kembali.